Nah, di Kepulauan Riau, untuk pembacaan gurindam lahirlah irama Riau yang di depannya itu agak mirip-mirip dengan selendang delima. Tapi di baris kedua, ketiga agak berbeda. Di penutupnya mungkin sama lah dengan irama selendang delima ini. Dan biasanya dibawakan untuk mendendangkan gurindam 12. Kalau saya contohkan tuh begini, Bang. Dia memang modelnya cepat ya. Tersebutlah kisah ikan terubur, tubuhnya tipis, badannya gemuk, di laut Melaka tempatnya duduk, gilakan puyuh di dalam lubuk. Itu kalau irama Riau. Yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersua di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Dan kita kembali bersama dengan Encik Muhammad Febriadi. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana khabar? Aman? Alhamdulillah, tak kena hujan lagi. Tak kena hujan lagi ya? Hujannya pinggir sikit. Dah ke pinggir. Ke pinggir. Bias jadilah sikit je sebenarnya. Sikit jadilah. Tapi kena juga tu demam je kadang. Mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan tidak ya? Mudah-mudahan tidak lah. Balik kan kena dendangkan ni nak. Itulah kelebihan kita yang sudah punya. Itu pula yang tak kita usah bahas. sebut nanti lain pula lah. Lain pula nanti. Yang lagi ngedit nanti tak sedap pula artinya kan. Maklum masih banyak yang bujang. Oh gitu. Yalah, Mungkin mudah-mudahan ada satu anak didik, mungkin dua anak didik, mungkin nak diperkenalkan dengan kawan-kawan saya editing tu kan mana tahu ya tak? boleh juga. Yang mana bang Ada dua orang tu. Dua orang. Tiga orang tu yang masih. Mudah-mudahan tak jadi bujang lapuk lah. Mudah-mudahan amin. Dengar tu. Mudah-mudahan lah Baik. Ke podcast kita kali ini tentang dendang syair Melayu, dari tradisi menjadi konser syair antarabangsa. Di episod sebelumnya kita ada sedikit singgung ya tentang konser syair antarabangsa tu. Ini jenis-jenis iramanya macam mana nih? Jadi kalau syair itu kan sudah melekat nih, selain mediumnya bahasa, melekat juga ada unsur musikologinya. Jadi dengan adanya unsur musikologi ini, maka lahirlah irama-irama dan itu berkembang di Semenanjung Melayu. Nah, kalau di Tanjung Pinang itu ada beberapa irama yang sangat populer, Bang. Macam apa tuh? Irama yang seperti apa? Nah, kalau di Tanjung Pinang ini yang pertama pasti selendang delima. Selendang delima. Yang kedua ada syair Riau, irama Riau. Ketiga ada marhaban, Berzanji, dan Dodoi Anak versi orang-orang Kepri. Nah, kalau selendang delima mungkin ini irama yang paling banyak dikenal lah oleh masyarakat Melayu kita, baik itu di Penyengat, di Tanjung Pinang, Kepri, maupun di seluruh kawasan Asia Tenggara ini. Sangat populer. Sangat populer jenisnya irama ini ya. Karena iramanya ini irama sejuta umat. Siapapun bisa mendendangkan gitu ya. Contohnya macam mana tuh, Pak? Kalau ini selendang lima, Bang ya. Tersebutlah kisah ikan terubur, tubuhnya tipis, badannya gemuk, di laut Melaka tempatnya duduk, gilakan puyuh di dalam lubuk. Ini irama sejuta umat nih ya. Sejuta umat. Dan syahdu sungguh itu. Kalau macam saya ni kan tak pandai nak berdendang syair, belajar cara
cepat belajar syair itu macam mana? Yang pertama pasti kita harus suka dulu. Kita suka dulu. Yang kedua kita ulang-ulang terus. Kalau dulu kan kita harus kita buat partiturnya. Kalau sekarang cukup kita rekam, kita dengar berulang-ulang, insya Allah bisa. Nah, kalau kami Bang secara akademik, pengulangan itu minimal itu dilakukan 16 kali perulangan. Itu baru bisa melekat di otak dan bisa kita visualisasikan. Jadi berdasarkan penelitian juga gitu penelitian, ya. 16 kali. 16 kali pengulangan baru lekat lah. Bisa melekat di otak kita nih dan bisa kita tiru. Coba kami nak mencontohkan untuk dari Selendang Delima tadi ya. Selendang Delima. Macam mana? Na tersebutlah kisah. Coba Bang. Mana tersebutnya kisah tadi kan di awal. Tersebutlah kisah. Mantap. Ikan terubur. Udin mana besar dah. Jadi ngisi tahun penyair nanti ni kan. Tadi dah bersalam. Dah bersalam. Allah. Dah sah ya? Sah. Nah di Kepulauan Riau untuk pembacaan gurindam lahirlah irama Riau yang di depannya itu agak mirip-mirip dengan Selendang Delima. Tapi di baris kedua, ketiga agak berbeda. Di penutupnya mungkin sama lah dengan irama Selendang Delima ini. Dan biasanya dibawakan untuk mendendangkan gurindam 12. Kalau saya contohkan tuh begini Bang. Dia memang modelnya cepat ya. Tersebutlah kisah ikan terubur, tubuhnya tipis, badannya gemuk, di laut Melaka tempatnya duduk, gilakan puyuh di dalam lubuk. Itu kalau irama Riau. Irama Riau dia. Ada satu irama mungkin belum pernah dibuka mungkin di podcast atau dimanapun lah. Irama ini biasanya digunakan orang-orang Malaysia itu untuk film-film horornya. Film-film orang bilang sana itu kuntilanak itu Pontianak. Pontianak betul. Pontianak. Jadi irama yang berkembang di sini itu namanya marhaban. Tapi di Malaysia namanya itu irama Pontianak Harum Sundal Malam. Alamak. Mungkin abang populer dengan irama ini kalau didendangkan dengan cara begini. Raja mufakat dengan menteri. Itu kan? Kalau di Malaysia beda. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Baru naik lagi. Hukum adil atas rakyat. Itu kalau di Malaysia itu pasti jadi background untuk Pontianak yang sedang melamun, menguraikan rambut. Film horornya itu ya. Iya. Kalau di sini namanya bagus kan, marhaban. Marhaban ya. Makanya kemarin beberapa peneliti dari Malaysia datang, kemudian dia belajar irama ini, kemudian dipakainya untuk mendendangkan gurindam 12 dan irama-irama teks-teks syair lah. Maka mereka sudah mulai menghilangkan nama irama Pontianak Harum Sundal Malam ini menjadi irama marhaban. Kemarin mengubah sudah sesuai dari ibaratnya mengubah dari pandangan lama lah gitu ya. Ya, supaya apa? Nama yang sudah sakral ini tidak bergeser kepada sesuatu yang negatif. Jadi kalau kita mau pakai irama ini, sebutlah dia dengan irama marhaban. Tidak lagi menggunakan irama Harum Sundal Malam, Pontianak Harum Sundal Malam. Dan 5 irama inilah yang berkembang di Kepulauan Riau yang biasanya dipakai untuk pendendangan gurindam 12. Saya tidak mengatakan kalau mau meinikan gurindam harus dengan irama, tidak. Karena memang sepakat bahwa
gurindam itu tidak punya pakemnya, harus didendangkan Ataupun tidak atau mau dideklamasi bebas, asalkan sesuai dengan tempatnya. Yang tidak boleh itu kan ketika kita menghilangkan unsur kebudayaan kita sendiri di dalam karya Gurindam 12 itu. Maksudnya menghilangkan, misalnya kita buat dangdut koplo, apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja kalau dia berada di tempatnya. Tapi kalau kita ingin mengenalkan kepada generasi-generasi muda, mulailah dulu dari yang basic-basic gitu. Atau kalau mau dibalikkan, setelah kita lakukan semacam variasi-variasi, anak-anak sudah mulai suka, baru kita kenalkan dengan yang asli, boleh. Tetapi variasi yang kita gunakan itu janganlah bertentangan dengan etika kita sebagai orang Melayu. Betul. Kita harus menjaga itu. Jangan sampai menyalah aja sudah gitu ya. Betul. Kalau sampai menyalah, itu kan Gurindam 12 pesan-pesan moralnya kan banyak bersumber dari hadis Nabi dan juga Al-Quran gitu ya. Ya. Orang mengajarkan ilmu fikih, tidak mungkinlah kita menggunakan rap. Rap itu kan tradisi orang-orang kulit hitam dalam kutip ya. Dalam dia memaki-maki mungkin pemerintah ya. Itu kan sifatnya makian-makian, makanya disebutkan dengan cepat supaya terdengarnya tidak terlalu vulgar lah, tidak begitu jelas kan. Tetapi permainan kata-katanya kan maki-makian semua. Walaupun hari ini ya dia sudah mulai bergeser, tidak lagi bentuknya maki-makian, tapi tetap aja unsur itu tidak bisa hilang begitu saja. Membekas juga. Tetap membekas. Dia sudah sampai kalau kalau tak salah di Masjid An-Nur di Pekanbaru itu ada kajian tentang Gurindam 12. Betul. Itu gurunya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu yang sering mengisi tentang kajian Gurindam 12 dari perspektif agamanya. Itu luar biasa. Luar biasa tuh, saya sering Luar nonton biasa. itu. Luar biasa, memang dikupas dari situ. Cara dia mengupas pun unik gitu. Sedap gitu nih. Sedap. Jadi kita baru tahu, oh ini yang ternyata yang ingin disampaikan oleh Raja Ali Haji lewat tadi pendakwah yang luar biasa nih di Masjid An-Nur di Pekanbaru. Nah, sekarang ketika kita mau membuat sebuah variasi, kita tadi kan tidak boleh menghilangkan jati diri kita sebagai orang Melayu. Contohnya ketika kita membuat model baru jenis mobil lah. Mobil ini nanti bannya lebih modern, kemudian bentuk bodinya dibuat sesuai dengan zamannya, tapi dia masih bernama mobil, tidak berganti nama menjadi pesawat. Tapi ketika kita merombak mobil ini, tak jelas lagi bentuk aslinya, tiba-tiba tak bisa lagi kita sebut dengan mobil, itu yang salah. Tapi selama kita melakukan pembaruan dari bodinya, dari lampunya, dari sayapnya, apa segala macam, ya, sayap belakang itu apa namanya? Dia masih dipanggil atau disebut mobil, tidak salah. Tapi kalau orang melihat itu mobil atau pesawat, itu yang sudah salah. Jadi dia sudah mengubah bentuk asli dari barang itu. Berarti akarnya jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah. Identitas aslinya jangan berubah. Makanya kami, terutama saya sendiri loh Bang ya, kenapa saya memasukkan unsur syair Melayu itu ke dalam puisi modern? Ya untuk mengenalkan kepada generasi muda bahwa syair tidak sekuno yang kalian pikir. Gitu. Mungkin ada dulu tuh anggapan syair itu macam tua dulu. Padahal sebetulnya kalau misal mereka nak mendengar saja, dengarkan saja, terus pahami dan nikmati, mereka pasti akan suka. Pasti akan suka. Dan itulah kenapa kami dari beberapa kelompok yang tergabung dalam Akademi Syair Melayu Nusantara, pusatnya di Malaysia, di bawah bimbingan Roslan Madun, Bang. Roslan Madun ini pencipta dan penyanyi lagu Lemak Manis. Yang kemarin tuh pernah dengar. Jadi kami di bawah bimbingan beliau itu dari Brunei, dari Thailand, dari Singapura, dari Riau. Riau itu Pekanbaru, Siak, Kampar lah. Kemudian di Sumatera Utara di Medan, Delhi, Tanjung Pinang saya. Kemudian ada juga di Malaysia tuh sudah mulai bergerak mereka untuk memperkenalkan syair di pentas dunia. Wah, luar biasa, Masya Allah. Itulah yang terjadi ketika beberapa event besar dilaksanakan di Kuala Lumpur, di Pahang, itu antusiasmenya luar biasa. Bahkan ketika saya waktu itu menjadi peserta lomba syairan terbangsa, tahun berapa tuh? Itu tahun 2021. 2021. Kebetulan saya mewakili Kepri untuk Kepri di Indonesia lah itu ya, untuk di semifinalnya. Bukan di semifinal, di finalnya. Di finalnya. Jadi kami itu ada 74 peserta disaring menjadi 30 peserta di perempat final.
Kemudian 16 peserta itu di semifinal. Dan di final itu kalau tidak salah saya itu ada 10 sampai 12 peserta. Yang harusnya 8 peserta. Karena dewan juri bingung. Ini kalau tak diambil lewat nanti pentas antara bangsanya. Iya, saya. Akhirnya dari 16 itu terpilihlah 12 untuk masuk final. Dan pesertanya waktu itu ada jebolan Liga Dangdut Indonesia. Iya. Kemudian ada penyanyi keroncong profesional Malaysia dan artis Malaysia. Itulah lawan-lawan yang kami hadapi. Dan artis dari Kepulauan Riau inilah Muhammad Febriadi. Dan ambillah pemenangnya itu dari Riau. Dari Riau dia menggunakan irama Senandung Asahan. Yang siapa namanya itu? Ibnu Zulkarnain. Kebetulan dia tuh Kori Pekanbaru. Oh, suai lah kalau ada Kori ya kan. Biasanya kalau yang pelantun syair dia adalah Kori. Wah, pasti jadi. Masya Allah, pokoknya kita dengar tuh, ya Allah. Iya, apalagi dia menggunakan irama itu tadi makom itu tadi ya. Senandung Asahan itu kan iramanya dekat-dekat macam irama mengaji. Perlu saya contoh nggak nih? Boleh. Kita dengarkan. Jadi ini senandung. Kopi dulu. Minum dulu ya. Minum sekarang lah, dulu sudah. Alhamdulillah. Nih, saudara perempat kita akan saksikan dan dengarkan nih. Macam mana contohnya? Senandung apa tadi? Senandung Asahan ya. Baik. Sinandung Asahan kalau Sinandung ya. Sinandung Asahan. Siap. Nah, nih. Tersebutlah kisah ikan terubo. Tubuhnya tipis, badannya gemuk. Di laut Melaka tempatnya duduk. Gilakan puyuh di dalam lubuk. Naik lagi irama kedua nih. Hoi, ada kepada suatu masa. Oi, terubuk sedang senang sentosa. Datanglah pedendang tergesa-gesa. Mendapatkan terubuk ikan berbangsa. Oi, ikan berbangsa. Lemak betul. Sinandung Asahan tuh. Sinandung Asahan luar biasa ya. Masya-Allah. Populer betul di Medan. Populer ya? Itu populer. Itu yang juara tuh kemarin, ya? Juara. Memang secara kualitas vokal pun di luar biasa. Febri waktu mempelajari model-model irama ini macam mana masuknya dulu tuh? Pertama, saya ini bukan penghafal irama yang baik. Sehingga saya menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode musik. Kebetulan nih Bang, secara otodidak saya bisa membuat musik-musik itu sendiri. Sehingga saya punya pemikiran begini, ketika irama sudah terlalu banyak di dalam kepala, otomatis dia akan bercampur-campur. Campur aduk. Apalagi kan kita tadi macam kita dengar nih, ujungnya mirip-mirip, awalnya pun agak mirip-mirip. Macam mana cara kita memfilter? Salah satunya adalah dengan musik. Jadi saya buat musiknya sedemikian rupa untuk mengingatkan saya kalau ini irama ini, ini irama ini. Media ada pengingat nih gitu ya. Melalui media musik. Ini kita baru bahas irama itu yang di Kepulauan Riau dengan Medan Deli aja nih Bang. Riau lebih belambak lagi. Kalau ada belambak nih, sedap kadang ini. Sedap tuh dia pilih. Kuih keben, teh, kopi, lepas tu apa namanya tu? Kepugon boleh juga, lempeng sagu, mie sagu boleh. Sagu rendang. Sedap. Tapi tak ada pun. Tak ada pun. Nah, itulah. Besok harus ada tuh. Kita pesan lah balik kampung dulu lah ya. Boleh. Minum dulu. Dengar tu pengarah, kami nak pesan sagu gendang. Sagu gendang. Sagu gendang, kepugon, ikan biang, ikan lomek pesan. Biar sedap kami berdendang kan? Betul. Kalau tu sedap syair irama Asahan tadi, Sinandung Asahan tadi. Sinandung Asahan. Lemak sedap. Dia ada naik turun, naik. Lepas tu pas akhir tu turun ni gitu. Turun lagi.
Sedap sungguh. Itu macam-macam apa ya? Makom ngaji gitu. Oh iya, makom ngaji. Makom ngaji dia. Dan beberapa kalau di Medan Deli itu kan dia identik dengan nandung. Nandung ya? itu kan model-model begitu terus. Ada yang kadang kalau di Kampar atau di Inhil atau Inhu ya saya lupa. Ada lagi istilahnya malala. Kalau kita malala itu suka berjalan. Nak lalak mana Miko? Kalau di sini malala itu tepekik tepekau. Oh, yo. Nah, jadi memang irama-irama ini biasanya digunakan untuk prosesi adat. Oke. Prosesi adat kah dia? Mungkin penyambutan tamu istimewa kah dia? Itu kadang mereka gunakan malala. Sangat populer itu di daerah Riau Daratan. Kalau di Siak, bergeser lagi kita ke Siak nih. Siak. Ada lagi irama perang. Irama perang itu sebetulnya nama aslinya itu irama Dodoi Anak. Dodoi Anak. Tapi karena pada waktu itu irama Dodoi Anak itu digunakan untuk membaca syair perang Siak, maka bergantilah namanya menjadi irama perang. Irama perang jadi namanya. Tapi dia tidak mengubah esensi atau bentuk dari irama Dodo ini. Cuman penggunaan iramanya itu sesuai dengan penamaan di teks syair yang dibaca atau didendangkan. Termasuklah kalau kita di sini di Medan juga kalau salah ya Bang ya, ada irama irama burung pungguk ya. Irama pungguk itu dari teks burung pungguk, tapi dinamai irama burung pungguk. Irama burung pungguk kan namanya gitu ya. Nama dia. Kalau di Riau ada lagi istilahnya irama burung, irama kapal, surat kapal gitu. Ada irama badindong, bedondong. Banyak macam-macam daerah macam lagi nama iramanya. Dan itu dia tidak ritmis Bang. Maksudnya itu dia tidak ada ketukannya. Jadi dia kasih aja satu string, nanti dia akan melompat sendiri di irama-iramanya. Dan dia tidak terikat oleh ketukan-ketukan tempo. Tapi di Malaysia, kalau kita bergeser ke Malaysia, kebanyakan irama yang lahir itu irama yang ritmis, yang bertempo, yang dia mengikuti ketukan. Contoh irama narasi. Na 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 na. Narasi itu. Narasi ini juga disebut orang sana tuh irama Sarawak. Irama Sarawak. Karena ada pengembangan-pengembangan. Ada juga irama Tok Kenali. Na 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 na. Nah, saking banyaknya irama tadi, macam mana awak memfilternya di sini tadi? Ya, dari musik tadi tuh ya. Kalau dulu payah Bang mengingat irama itu, tapi kan sekarang itu aja yang makan ya. Yang kita ulang-ulang. Itu biasa kan. Jadi dah otak kita ini udah otomatis kalau irama ini bunyinya begini ya. Sudah diperintah otak tuh sesuai dengan bunyinya. Kalau dulu kan macam mana cara membedakan badindong dengan burung? Kan sama. Orang lebih mirip-mirip lah. Karena udah bisa bilang macam jadi makanan harian gitu. Sering dikaji sering diulang-ulang. Dan syukurnya saat ini kan kita masih melatih guru-guru sekepri lah untuk guru SD dan SMP, program pemerintah lah. Jadi membantu saya lah untuk mengasah, mengingat kembali irama itu ya. Betul. Macam mana program dari pemerintah tuh berjalan udah berapa lama tuh, berapa tahun kan? Ini kan melalui kantor bahasa Kepri. Ini sudah berjalan sejak habis lebaran kemarin lah, di 7 kabupaten kota. Dimulai dari Natuna waktu itu. Dan memang setelah saya tanyai apakah mereka pernah mendengar istilah irama A, B, C dan seterusnya, mereka katakan tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Itu yang membuat saya kaget. Kepri ini yang melimpah dengan segala macam bentuk kebudayaannya. Syair itu rupanya posisinya ada di paling buncit. Orang cuma tahu apa? Pantun ke pantun, pantun ke pantun. Kalau pantun tuh orang sudah familiar sekali. Tapi kalau bicara syair, mungkin 1-2 orang lah yang paham. Karena begitu terbatas juga untuk mengulik juga gitu. Terbatas, apalagi di Natuna itu medianya juga sedikit. Kita pahami lah itu. Tapi ketika sudah masuk ke Karimun, itu sudah mulai nampak nih, orang ini sudah mulai familiar. Tapi familiarnya dengan irama Selendang Delima, 1 tok itu aja. 1 itu aja. Selebihnya tak ada. Bagaimana mereka menerima dari pengenalan berbagai irama tadi itu?
Yang saya kaget tuh begini, mereka itu antusiasnya luar biasa. Bagi mereka itu sesuatu yang semacam nutrisi, Bang. Otak ini semacam diisi oleh satu nutrisi baru yang buat mereka tuh semakin suka dengan syair. Lemak betul. Apalagi ketika saya menampilkan syair itu dengan musik-musik yang agak kekinian. Mereka bilang, oh ternyata syair bukan yang seperti yang kami kira. Mungkin orang bilang, jadul syair atau apa. Ketika nih musik untuk kebutuhan konser kemarin saya saya tampilkan, saya kan menggunakan teknik demonstrasi ini. Lebih banyak saya memberikan contoh langsung dengan beberapa musik yang saya buat yang arahnya lebih ke progresif lah. Ternyata kalau dikonserkan ternyata menarik nih. Iya. Termasuklah kemarin ketika kami bersama-sama menyusun juknis festival syair tingkat SMA ya waktu itu ya, yang diadakan di Aisyah. Orang-orang pada kaget, Bang. Ternyata syair bisa dibuat mirip-mirip konser. Ada pemusiknya, ada pendendangnya. Berarti membuka pikiran masyarakat dulu lah gitu. Betul. Abang pernah tidak di Tanjung Pinang nih lihat ada lomba syair, penontonnya macam seramai penonton bola? Pernah tak? Belum pernah gitu. Itu yang terjadi tahun lalu. Tahun lalu tuh ya. Kami nak nengok tapi kesiaran. Pendukungnya penuh untuk acara lomba syair, Bang. Biasa kalau lomba syair cuman dah selesai. Macam tak ada kesan. Tak ada kesan ya. Tapi kalau dia dibuat dalam satu metode paket, bentuk baru yang bagus menarik, gitu ya. Tentu kan dia akan mengubah stigma orang. Oh ternyata kami tidak lagi menganggap syair itu sesuatu yang jadul, sesuatu yang kuno gitu. Jadi ibaratnya itu di negeri sendiri, di tempatan sendiri, model gaya dan budayanya dikenal dengan orang banyak gitu ya. Jadi ngomong lagi macam tak bisa berkembang gitu. Kan ada sering ungkapan yang macam gitu kan. Budaya kata negeri Melayu tapi budaya Melayu itu pernah diangkat. Tapi sekali dah diangkat itu Cibebu. Ini dah kami anak muda nak bangkitkan lagi gitu. Betul. Tapi satu yang menarik, Bang, ketika saya memperkenalkan puisi syair di atas pentas nih, pentas puisi, terjadi satu fenomena. Semua rata-rata penyair Kepri ini bersyair, bernandung. Cobalah memperhatikan. Iya, ngikut. Bernandung. Bukan saya merasa gara-gara aku nih orang, tidak, tapi orang-orang sudah mulai membuka diri lah ya. Ternyata kalau puisi disandingkan dengan nandung-nandung, dendangan-dendangan syair, ternyata sudah jadi satu paket pertunjukan yang menarik. Hidup pertunjukan. Hidup gitu. Apalagi kalau kita memekik melalak-lalak gitu. Makin menjadi-jadi. Mana yang tegak bulu kudunya, tak tahulah bulu-bulu apa yang tegak lah. Itu yang menjadi nilai tambah sebetulnya. Iya, betul. Ternyata syair bisa diterima oleh masyarakatnya sendiri. Kalau sekarang kalau kita tidak berbuat, Bang, orang hanya tahunya Kepri ini hanyalah negeri pantun. Gurindam. Kalau Gurindam mungkin dunia sudah mengenalnya. Syair sampai kemarin pada saat kegiatan konser syair antarabangsa itu, Bang, muncul wacana bagaimana kalau Malaysia dan Indonesia bersama-sama menjadikan syair ini sebagai warisan tak benda setelah pantun. Tapi di Indonesia masih berat nih, karena mereka tidak familiar dengan syair. Jadi dari Indonesia bilang begini, kalau pemerintah kami tidak peduli, kalian aja yang jadikan itu warisan budaya tak benda sendiri. Biar orang di sini panas gitu kan. Maksudnya panas tuh bersemangat untuk mulai menjadikan syair gitu ya, menjadi bagian dari identitas, tidak menyampingkan syair itu dari identitas dia ya kan. Itu. Tapi tetap saja Malaysia tidak bisa berbuat sendiri karena ini tugas bersama. Ini yang terjadi. Dan penikmat syair sudah mulai kita lihat lah. Sudah mulai kita lihat perkembangan yang signifikan. Bagaimana tinggal bagaimana lagi cara merawatnya, Bang. Merawat dan packagingnya juga. Packaging. Kalau begitu saja, tentu ini akan jadi bumerang juga untuk kita. Sudah mulai naik, terhempas lagi. Aduh. Ya kalau udah tinggi misal menjelang bukit tuh, hempas kaki ke bawah, sakit, Bang. Kalau sudah hancur tuh payah kita nak menyusun keping per keping itu bersepai. Siapa yang nak menyusunnya dari awal lagi? Bersepai. Kalau tidak bersama-sama kan. Betul. Kalau jatuh bersepai banyak yang ikut menyusunnya tak apa-apa. Insya Allah akan terwujud. Bisa lagi, walaupun tidak sempurna ya, Bang ya. Tapi kalau sendiri
mati berdiri gitu Bang. Aduh. Tapi mudah-mudahan juga dengan program yang ada di Pro 4 nih melalui Taman Penyair, mudah-mudahan lah ini akan bangkit terus lah. Mudah-mudahan sampai hari Insya Allah. ini syair masih tetap eksis lah. Eksis, Apalagi insya Allah. ada program Pro 4 kan? Pro 4 Taman Penyair. Masih eksis dengan syair-syair yang kami dendangkan bersama tim. Saya menikmati setiap jam 11 malam. Sudah malam walaupun kemarin tak bisa dinikmati sama sekali. Udah, saya dah upload ulang. Oh iya, saya udah dengar. Gitu. Karena walaupun kita pendendang ya, kita penasaran juga macam mana Hasilnya kan? kan. Alhamdulillah lah. Biasalah kita akan kata orang tu macam ada sedikit narsistik lah kita untuk mendengarkan suara kita sendiri macam kan. mana nih? Padahal Betul tidak? betul Sama itu pun juga itu kan suara itu. Tapi ini sesuatu hal yang baru yang saya nikmati tadi, yang langsung dari pegiatnya ya. Iya. Dendangkan saya apa tadi yang Sinandung Asahan. Sinandung Asahan. Sinandung Asahan. Terus yang sebelumnya Sinandung apa? Sinandung irama. Kalau yang sebelumnya itu ada yang tadi Marhaban. Marhaban. Ada. Kalau di Indonesia sebutnya apa? Pontianak Harum Sundal Malam. Selendang Delima. Selendang Delima. Irama Riau. Banyaklah irama-irama yang pastinya harus kita perkenalkan lagi ke masyarakat luas supaya mereka juga tahu bukan hanya satu irama saja gitu bukan satu pakem aja yang mereka tahu ya. Iya. Ini juga sebagai pengetahuan pemirsa juga sebetulnya Bang. Irama yang berkembang itu dia bukan pakem dalam pendendangan irama syair. Oh gitu. Kecuali lomba. Iya. Kalau lomba kan ditentukan irama A, B, C, harus D. Ini iramanya gitu ya. Apakah kita boleh membuatnya sendiri? Boleh saja. Boleh saja. Kenapa Bang? Saya sudah mempraktikkan itu ketika saya menjadi salah satu ya mungkin walaupun tidak menang 1 2 3 entah itu nomor 4 kemarin. Masuklah tuh. Masuklah tuh. Saya menciptakan satu irama baru. Apa tuh? Pengembangan dari irama Dodoi Anak. Oh. Jadi ada Dodoi Anak kan ada yang Malaysia, ada yang ini Bang, ada yang Indonesia. Irama Dodoi Anak. Iya, irama Dodoi Anak. Jadi ketika saya membuat satu pengembangan di refnya, kalau dalam lagu itu seperti ref lah. Di refnya ya. Nah, saya sampaikan kepada Ayah Roslan Madun, kemudian kepada Dato Endi Lala, salah satu juri waktu itu. Dia bilang, ini yang kami cari katanya. Kalau iramanya seperti ini, cara penyajiannya yang sesuai dengan zamannya, tentu ini sangat sesuai dengan anak-anak muda sekarang. Bukan kita nge-rap, bukan kita apa, tidak. Macam mana? Tapi jadi kan kalau Dodoi Anak itu begini. Na 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 na. Itu kan bertingkat tuh Bang. Iya. Masuk ke Dodoi Anak versi Malaysia. Iya. Na 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 na. Luar biasa. Baru saya buat satu irama pengembangannya. Jadi irama pengembangannya itu na 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 na. Itu yang diakui sebagai salah satu irama hasil pengembangan dari dua irama itu. Terbaru gitu ya. Terbaru. Terbaik Tuan Hamba. Sah nih? Sah Ya. Baik, saudara perempat di mana saja berada. Demikian podcast kita tentang dendang bersyair nih yang sangat luar biasa, irama-irama yang ditampilkan sama Bang Febri kita nih. Mudah-mudahan saudara perempat akan selalu dengarkan siaran kita di acara Taman Penyair jam 11 malam ya. Siap, harus nonton tuh. Harus nonton, harus dengarkan. Macam gitu, macam mana irama-irama yang ditampilkan di situ.
dengarkan dan simak baik-baik. Nah, Kita lestarikan syair di Mari. negeri Segantang Lada. ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.